Saya ingin ke Mas Habib, merespon apa yang disampaikan Mas Arya Bima tadi. Ya silahkan ya Mas Arya Bima berpendapat, tapi saya kan salah satu orang yang ikut berdiskusi dengan Pak Prabowo waktu kemarin dulu, misal awal-awal Pak Prabowo bikin manifesto, lalu kita sama-sama membangun yang namanya sekolah partai. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi saat ini itu kurang lebih sama dengan apa yang kami cita-citakan sejak jauh hari. Kita nggak bicara 2019 ya. Mungkin sejak awal pendirian Partai Gerindra, soal hilirisasi misalnya. Itu kan pidato Pak Prabowo yang berapi-api sejak zaman 2009, 2014, 2019. Pak Prabowo katakan jangan sampai kekayaan kita bocor keluar, dalam arti kan justru yang menikmati pihak luar. Makanya kan ada konsep yang namanya hilirisasi, ya kan? Seolah-olah, ini kemarin Pak Prabowo pidato ya, minggu lalu di acara TKN, seolah-olah ya setelah saya bekerja dengan Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi ini sudah membaca manifesto kita, ya kan, sudah membaca buku-buku kita. Kan Pak Prabowo ada bikin banyak buku kan ya, Paradoks dan lain sebagainya. Karena banyak kesamaan secara ideologi, apa yang dicita-citakan, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, itu dengan apa yang kami lakukan di Partai Gerindra. Ya. Kalau ada kesamaan, saya pikir bukan sesuatu hal yang aneh ya, karena memang secara grup ideologi partai politik ya, kami juga dengan PDIP dekat-dekat. Kami ini partai nasionalis, PDIP partai nasionalis. Ya kan, kami juga Pak Prabowo juga seorang Soekarnois, pengagum Soekarno ya. Kami kurang lebih ya kadernya kurang lebih begitu. Jadi kalau memang ada kesamaan, ya tentu itu bukan sebuah kebetulan juga gitu kan ya. Tapi ya ini kan hal yang baik, ya kan ya. Nggak perlu dipandang secara a priori ya, wah ini tidak paham dan lain sebagainya. Karena kami memandang sahabat-sahabat kami di PDI Perjuangan ini baik juga gitu kan ya. Cuma kan orang akan melihat ya kan. Ketika kita ingin memilih sosok capres, orang akan melihat orangnya, ya kan, apakah ini kapasitasnya bisa memimpin kita dengan beban ideologi, ya kan, beban pemikiran-pemikiran besar tersebut, ya, apakah bisa menjalankan dan mengimplementasikan, ya kan, seperti kayak sekarang masyarakat akan melihat siapa yang paling siap, siapa yang paling mampu dengan situasi geopolitik seperti ini, perang di mana-mana, ya, ketegangan politik di internasional di mana-mana, memahami persoalan-persoalan nasional tidak bisa dilepaskan dari apa yang terjadi secara internasional geopolitik. Jadi nggak cukup dengan ngomong misalnya penyelesaian Papua, ya kan, pendekatan, dialog. Tapi balik lagi nih ke judul kan? kita sore hari ini, Gerindra salib PDIP di 2024. Mungkinkah dari Gerindra sendiri, oke, punya target Pak Prabowo, Gibran Rakabuming Raka bisa menang begitu menjadi presiden dan wakil presiden. Tapi kalau untuk Gerindranya sendiri as a partai gitu, ada target tidak? Berapa bisa ambil suara nanti ketika target pemilu, kami, pileg misalkan? Ya, kan itu tagline bahkan, Prabowo presiden, Gerindra menang. Menang itu kan artinya kan peraih suara tertinggi di legislatif, suara sah nasional. Terakhir kan PDI Perjuangan, rekan-rekan kami di PDI Perjuangan 20 sekian persen. Tentu kami walaupun hanya satu kursi, ya kan, yang ya target kami tentu mengungguli PDI Perjuangan. Itu yang terus kami ikhtiarkan ya saat ini. Dan ya saya pikir ya bukan sesuatu hal yang mustahil ya kalau melihat angka-angka dari teman-teman lembaga survei saat ini. Optimis berarti bisa di angka 20%-an, 18-20% yang jelas bisa kita targetkan Gerindra menang. Oke, baik. Nah sekarang kita ingin menuju kembali ke Mas Arya Bima. Mas Arya Bima, lantas apa yang akan dilakukan PDIP untuk membalikan suasana ataupun situasi supaya nggak kesalip sama Gerindra? Gerindra sangat optimis sekali, Mas Arya. Yang pertama, klaim tadi betul apa Mas Anda Yuda sampaikan, bahwa ada kurang lebih 8% yang memang pemilih PDI Perjuangan yang juga cinta Jokowi, yang mana saat ini diklaim oleh Pak Prabowo dan Partai Gerindra seolah-olah Partai Gerindra, mohon maaf, atau Pak Prabowo yang melanjutkan program Pak Jokowi. Tadi betul kata Kang Habib, sama ideologi sepakat. Konstitusi, ada visi, ada misi, ada kebijakan, ada program,
Bahkan ada kegiatan yang sudah terlaksana, belum terlaksana dan harus dilanjutkan, diperkuat dan dipercepat. Maka kami yakin bahwa Ganjar adalah Jokowi 3.0. Bahkan Pak Jokowi sangat yakin Ganjar adalah penerus yang bisa melanjutkan hal-hal fondasi 10 tahun ini untuk 5 tahun ke depan. Maka kami akan yakinkan perbedaan saat ini di mana Mas Gibran menjadi wakilnya Pak Prabowo tidak identik kemudian seluruh program Pak Jokowi ini tidak dimiliki oleh Pak Ganjar maupun PDI Perjuangan. Ini yang saya katakan tadi bahwa pada saat ada Mas Gibran di Pak Prabowo, itu kemudian sebagian dari pendukung kami, simpatisan kami, itu akan kami luruskan kembali. Tentu kami mengapresiasi bahwa akhirnya sadar apa yang diusung 10 tahun oleh PDI Perjuangan dan Pak Jokowi ini diakui oleh Partai Gerindra. Tapi kami percaya bahwa program lanjutan yang tentunya seluruh program kerakyatan Pak Jokowi yang menyangkut industrialisasi dan juga pengentasan kemiskinan dengan berbagai produk-produk kartu-kartu yang ada, yang itu akan dilanjutkan dan diperkuat. Baik. Dan ini bukan saya atau Pak Ganjar yang bicara, Pak Jokowi sendiri bicara bahwa Ganjar adalah orang yang paling bisa meneruskan apa yang pernah dikerjakan 10 tahun oleh Pak Jokowi. Ini yang kita sosialisasikan, selain bahwa jajaran struktural partai, kader partai itu menjadi otot utama kami. Kita kami dapat poinnya, Mas Arya. Kami setuju dengan berbagai survei, justru survei menjadikan alat cermin kami. Maka saya ingin TV One itu mengundang berbagai lembaga survei supaya ada kewibawaan akademis untuk kami berkaca. Jangan sampai hasil lembaga survei itu justru membingungkan kami. Ada beberapa lembaga survei, nggak cuma poltreking aja, tadi ada Kompas juga yang kami hadirkan. Terakhir saya ingin menuju ke Mas Hanta Yuda. Mas Hanta Yuda, apakah dengan strategi yang dilakukan oleh PDIP yang disebutkan oleh Mas Arya Bima tadi, ini bisa membuat PDIP untuk tetap terus bertahanlah begitu? Iya, Tisa, memang sepertinya kalau kita lihat ini kan sedang berebut paling Jokowi ya. Jadi per hari ini memang bisa dikatakan Jokowi lah pemenang Pilpres dan partai Jokowi Pileg ini. Semuanya Prabowo menunjukkan paling Jokowi, Ganjar belakangan merevisi strateginya dan seterusnya. Nah, memang awalnya kalau kita baca persepsinya yang mengusung narasi keberlanjutan itu milik Prabowo Gibran, karena selain bukan narasi yang dikembangkan, karena ada Jokowi Junior di sana. Gibran sebagai wakilnya Prabowo dan ya dianggap itu yang paling Jokowi, itu satu. Yang kedua, Anies dianggap representasi yang diametral, mengusung perubahan dan seterusnya. Memang ada kebingungan di awal kalau saya perhatikan strategi dari Ganjar yang cukup keras mengkritik Pak Jokowi, misalnya bidang hukum nilainya 5 dan seterusnya, dan soal isu politik dinasti. Tetapi belakangan memang dilihat tren surveinya, saya kira Mas Bimo juga sebenarnya membaca juga hasil survei ini, bahwa soal sekarang posisi sedang turun, ya itu wajar lah. Tapi ketika sedang naik, Mas Bimo pasti mengapresiasi juga nanti. Nah, jadi kalau dilihat ini poin yang ingin saya katakan, bahwa memang Ganjar sedang ingin merubah strateginya. Kalau diperhatikan, sebelumnya itu lebih mencoba berjarak dengan Jokowi, tapi tidak berhasil. Nyatanya menguntungkan Anies Baswedan, justru Anies yang trennya naik. Nah, ini sepertinya sedang direvisi, ingin justru mengambil paling Jokowi. Dan bagaimana hasilnya nanti kita tunggu survei. Seperti tadi Mas Bimo katakan, dan survei ini akan melihat apakah lebih strategis, meskipun agak terlambat ya menurut saya, karena kesan sebelumnya itu kan cukup keras berhadapan dengan Pak Jokowi, dan saya kira ya sama, ini strategi dari Pak Prabowo-nya harus seperti apa. Jadi poin saya ada pergeseran, ada ceruk yang besar yang puas dengan Jokowi dan yang tidak puas dengan Jokowi. Anies itu memiliki menguasai secara eksklusif di wilayah yang tidak puas. Sementara yang puas itu di antara Prabowo dan Gibran memang. Nah, arah memangsanya itu kan Prabowo memakan suara Ganjar. Kemudian suara Prabowo sebagian diambil oleh Anies Baswedan. Nah, pola-pola ini apakah akan terus berlanjut? Saya kira kita tunggu saja seperti apa. Jawabannya kita tunggu saja nanti bagaimana di setelah hari kasih suara 14 Februari, dan juga nanti kalau bicara soal partai kita tunggu nanti setelah Pileg begitu ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak semua sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga Mas Habib sudah bersedia hadir. Semoga semuanya sehat selalu. Pemirsa, balita 3 tahun di Kramat Jati, Jakarta Timur dianiaya kekasih tantenya. Alasannya karena korban sering menangis. Ia dianiaya hingga tewas. Informasinya sesaat lagi.